Lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan materi 1. Apa sih itu lingkungan, ekosistem, dan etika lingkungan? Yuk simak pembahasan berikut. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk benda mati dan hidup. Ekosistem adalah hubungan kompleks antara makhluk hidup dan lingkungan mereka, termasuk aspek biotik dan abiotik. Sedangkan etika lingkungan adalah pandangan moral dan nilai-nilai yang mengarahkan cara kita memperlakukan lingkungan dan ekosistem. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan hidup. Pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari semua organisme hidup atau makhluk hidup termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup bersama dalam suatu ekosistem. Terdapat 3 komponen dalam lingkungan biotik. Yang pertama, produsen, kedua konsumen, dan yang ketiga adalah pengurai. Jenis lingkungan hidup yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah komponen lingkungan yang bersifat non-hidup atau tidak bernyawa. Dalam lingkungan abiotik ini terdapat banyak sekali komponen seperti tanah, air, suhu, kelembapan, iklim, udara, dan cahaya matahari. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami dalam lingkungan sosial budaya adalah lingkungan alami yang ditinggali oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tempat beraktivitas, seperti hutan, sungai, pantai, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan dalam lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia sebagai tempat tinggal, bekerja, dan beraktivitas, seperti bangunan, jalan, dan fasilitas lainnya. Lalu, manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia adalah penyedia sumber daya alam, penyedia mikroorganisme, penyedia oksigen, penyedia tanah, penghasil pangan makhluk hidup, dan tempat untuk hidup. Kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Kualitas lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Kualitas lingkungan yang baik akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, sedangkan lingkungan yang buruk akan memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Langkah-langkah untuk menjaga kualitas lingkungan. Yang pertama, penggunaan barang ramah lingkungan. Yang kedua, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Yang ketiga, penghijauan kota. Yang keempat, penghematan energi. Dan yang terakhir, pengelolaan limbah yang baik. Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan. Apa aja sih faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan? A. Faktor alam. 1. Faktor iklim. Faktor iklim merupakan salah satu faktor alam yang memengaruhi kualitas lingkungan. Iklim terdiri dari berbagai unsur seperti suhu, udara, curah hujan, kelembapan, dan tekanan udara yang saling berinteraksi satu sama lain. Perubahan dalam salah satu unsur iklim dapat memengaruhi kualitas lingkungan secara signifikan. 2. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca dapat memengaruhi kualitas lingkungan secara signifikan. Cuaca yang buruk seperti hujan deras, badai, dan angin kencang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kualitas lingkungan. 3. Kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah faktor penting yang memengaruhi kualitas lingkungan karena tanah merupakan salah satu komponen penting dari ekosistem. Tanah yang subur dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kehidupan manusia. 4. Erosi. Erosi adalah proses pelepasan dan pengangkutan material tanah dan batuan oleh faktor alam seperti air,
angin atau gletser. Erosi dapat memengaruhi kualitas lingkungan dalam berbagai cara. Yang terakhir, aktivitas gunung api. Gunung api merupakan salah satu faktor alam yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Aktivitas gunung api dapat memengaruhi lingkungan karena adanya erupsi yang dapat menimbulkan berbagai dampak pada lingkungan sekitarnya. B. Sosial budaya. Yang pertama, penguasaan iptek. Iptek dapat membantu manusia dalam memahami, memantau, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Maka dari itu, iptek sangat memengaruhi kualitas lingkungan dengan cara yang sangat signifikan. Kedua, tradisi masyarakat setempat. Tradisi masyarakat setempat dapat memengaruhi kualitas lingkungan melalui perilaku atau kebiasaan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya, masalah-masalah lingkungan. Beberapa masalah lingkungan yang sering terjadi adalah 1. Global warming atau pemanasan global. Global warming terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global. Bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasi pemanasan global yaitu dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, konservasi hutan, promosi transportasi berkelanjutan, dan pendidikan dan kesadaran masyarakat. 2. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masalah lingkungan yang terjadi ketika kualitas udara yang normal terganggu oleh adanya bahan kimia, partikel, dan zat lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Bagaimana sih cara melestarikan udara? Cara melestarikan udara yaitu 1. Menjaga kebersihan udara dengan melakukan pengelolaan limbah yang baik dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan air. Yang ketiga, penggunaan transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda, kendaraan listrik, atau kendaraan berbahan bakar alternatif seperti biodiesel atau gas alam. Keempat, menanam lebih banyak pohon di kota dan daerah lain untuk membantu menyerap polutan udara dan mengurangi polusi udara. Yang kelima, mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang terakhir, menjaga kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan udara dan lingkungan sekitar. Ketiga, pencemaran air. Pencemaran air adalah masalah lingkungan yang diakibatkan oleh penambahan zat-zat berbahaya dan tidak diinginkan ke dalam air, baik oleh aktivitas manusia maupun alami. Cara mengatasinya: 1. Mengelola limbah industri. 2. Menjaga kebersihan air. 3. Menjaga keberlanjutan sumber daya air. Dan yang terakhir, mengembangkan teknologi pengolahan air. Keempat, pencemaran laut dan pantai. Pencemaran ini terjadi ketika limbah dan polutan masuk ke dalam air laut, menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan berdampak negatif pada manusia. Cara melestarikannya dengan pengurangan penggunaan plastik, mengurangi limbah, menjaga kelestarian terumbu karang, dan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Terakhir, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masalah lingkungan yang terjadi ketika bahan kimia atau limbah organik atau anorganik lainnya menyebar dan meresap ke dalam lapisan tanah. Gimana sih cara melakukan pelestarian tanah? Cara melakukan pelestarian tanah, yang pertama dengan konservasi tanah, yang kedua rotasi tanaman, yang ketiga penggunaan pupuk organik, yang keempat pengelolaan air, yang kelima pengendalian gulma, yang keenam perbaikan saluran tanah, dan yang ketujuh edukasi. Sekian